Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal su'aw yaslim nafsahu summa yastaghfirullah yajidillaha ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sangat kami muliakan dan anak kami yang kami banggakan. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Allah. Kembali dengan izin dan rahmat Allah, kita mampu hadir di masjid ini. Harapan kita Bapak Ibu, hadirnya kita di masjid ini benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua mendapatkan pahala terbaiknya. Dan bermohon betul kita kepada Allah, kiranya setiap detik yang kita lewati benar-benar bernilai ibadah. Dan bermohon betul kita kepada Allah Bapak Ibu, kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Bapak Ibu penduduk surga yang masih berada di dunia yang kami muliakan, firman Allah yang kami bacakan tadi, surat ibu-ibu, surat An-Nisa, surat yang keempat ayat 110. Ini Bapak Ibu, ayat ini kabar gembira bagi kita semua Bapak Ibu, karena memang Allah menjadikan kita bukan untuk susah Bapak Ibu. Allah menjadikan kita untuk bisa hasanah. Di dunia ini kita bisa hasanah. Boleh jadi orang kaya, boleh jadi orang terkenal, boleh orang biasa-biasa saja, boleh orang yang tinggal di hutan sendirian. Kalau dia ikut aturan Allah, dia bisa hasanah Bapak Ibu. Apa kata Allah di sini? Wa may ya'mal, dan barang siapa yang berbuat su'a, kejahatan. Ini siapa saja yang berbuat jahat, apapun, membuat dosa, melawan ke orang tua, melawan ke suami, segala macam perbuatan jahat Bapak Ibu. Au yaslim, atau menganiaya nafsahu, dirinya. Summa yastaghfirillah, kemudian dia memohon ampun kepada Allah. Ini apa salah, ya kan? Kemudian Allah minta ampun, aku kecil Allah. Yajidillaha, niscaya Allah Ghafurur Rahima, Maha Pengampun. Tak sekedar Maha Pengampun, Allah itu Bapak Ibu Rahima, juga Maha Penyayang. Jadi Bapak Ibu, tadi kan di awal pengajian kami katakan kita bermohon kepada Allah, kiranya setiap detik yang kita lewati bernilai ibadah. Sementara Bapak Ibu, kita manusia bergaul di tengah-tengah masyarakat, kemungkinan untuk tidak berdosa itu tipis sekali Bapak Ibu. Ya kan, kadang kita sudah jaga hati kita, kadang-kadang tergoda juga, misalnya kesal dengan seseorang, benci dengan seseorang, atau timbul rasa bangga, rasa hebat, rasa cerdas. Itu dosa itu Bapak Ibu. Kita tidak boleh membenci seseorang.
kita juga tidak boleh merasa hebat. Maka Allah ingatkan ketika kita melakukan kesalahan dan kita minta ampun, maka yajidillaha ghafurar rahimah, maka kamu akan menemui Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maka Bapak Ibu pastikan, makanya Bapak Ibu kita beruntung ketika sering kami katakan kita salat subuh sekarang ini, setelah salat kita baca astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Bisa jadi dari kita bangun tadi, kita berwudu, melangkah ke masjid, ada salah kita Bapak Ibu. Maka setelah salat subuh tadi kita baca astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Nanti subuh ke zuhur kita beraktivitas, kita tetap berupaya sekuat tenaga untuk menjauhi dosa sejauh-jauhnya. Tapi kadang-kadang namanya manusia Bapak Ibu, berdosa juga kita. Maka setelah salat zuhur kita baca lagi apa? Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, astagfirullahaladzim wa atubu. Allah ampuni lagi Bapak Ibu. Maka beruntunglah kita yang istiqomah dalam ketaatan. Berapa hari ini Bapak Ibu kami membaca di grup WA, mungkin ada antara Bapak Ibu juga yang membaca. Ini ketika kami membaca ini Bapak Ibu, terasa kali kita nikmatnya kita hidup dalam ketaatan. Apa itu Bapak Ibu? Ada di sini kejadian Bapak Ibu, ada seorang Taipan. Tahu Taipan? Taipan ini istilah untuk orang Tionghoa yang menguasai ekonomi. Jadi kalau ada hubungan dengan Taipan, itu orang Tionghoa yang sekaya-kayanya. Itu kalau dikatakan Taipan. Jadi ada seorang Taipan yang dia ini melakukan kesalahan sehingga dia dihukum seumur hidup. Sekaya-kayanya dihukum seumur hidup, sepenjara ini Bapak Ibu. Berapa tahun dia menjalani hukuman itu Bapak Ibu? Nggak tahan dia Bapak Ibu. Kemudian dia bukan menyogok di sini. Dia dengan terbuka mengatakan dia akan menyerahkan kekayaannya ke negara, tapi dengan syarat tolong bebaskan dia dari penjara. Berapa kekayaan yang mau diserahkannya Bapak Ibu ini yang luar biasa Bapak Ibu, membuat kita tersentak, membuat kita bersyukur Bapak Ibu. Berapa Bapak Ibu? 10 triliun. Tahu Bu 10 triliun itu barang? 1 miliar tahu Ibu? 1 miliar barang? 1 miliar itu 1000 juta. Aduh di 1 juta sekali Pak 1000. Itu 1 miliar itu Bapak Ibu. 1 triliun barang? 1 triliun 1000 miliar. Piti yang 1 juta lah 1000 ombok tadi. Gua ombok lo 1000. Itu 1 triliun. Ikut 10 triliun kekayaannya Bapak Ibu diserahkan ke negara, tapi tolong bebaskannya. Anak bisa tabaco deh waktu Bapak Ibu. Anak terasa deh waktu Bapak Ibu. Ternyata kita di luar penjara itu Bapak Ibu nilainya 10 triliun Bapak Ibu. Nah luar biasa itu Bapak Ibu. Ibu kalau nyo nawa ada gantian nyo misalnya kan bagi 10 triliun nama ya mah. Makanya kita bersyukur Bapak Ibu, mungkin awak ndak kaya-kaya bana. Mungkin awak ndak terkenal bana, tapi awak tentram Bapak Ibu. Kama payu awak bisa. Apa yang ingin awak makan bisa. Di penjara itu tidak sama payu itu Bapak Ibu. Ke penjara dunia ke Bapak Ibu tidak sama payu itu. Ada sebuah bisa kama payu. Maka kita bersyukur Bapak Ibu. Dan Allah juga mengingatkan kita Bapak Ibu. Surat Yunus, surat yang ke-10 ayat 54. Ingat Bapak Ibu ya, luar biasanya maka Al-Quran ini zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah petunjuk bagi orang bertakwa. Tidak ada keraguan seperti Allah. Apa kata Allah? Walau ana likulli nafsin. Ini untuk orang-orang yang Bapak Ibu ya ketika dia meninggal dunia dia lalai di akhirat. Apa kata Allah? Walau ana likulli nafsin, dan
setiap orang zalamat, yang zalim. Apa itu zalim Bapak Ibu? Zalim itu orang yang tidak mengikuti aturan Allah, itu zalim Bapak Ibu. Tidak sholat itu zalim, tidak bayar zakat itu zalim, melawan ke orang tua, melawan kepada suami, tidak menghargai istri itu zalim. Walau ana likulli nafsin zalamat. Dan kalau setiap orang yang zalim itu atau setiap orang yang berdosa itu mafil ard, mempunyai segala apa yang ada di bumi, laftadat bihi, tentu dia menebus dirinya dengan itu ketika kita Bapak Ibu nanti. Dan sampailah, jangan sampai kami dan Bapak Ibu menemui hal ini. Tapi ada orang yang menemui peristiwa ini, kata Allah, ketika dia zalim, dia subuh ini tidak ke masjid, kemudian dia beraktivitas, dia menipu orang, dia menganiaya orang, dia menakut-nakuti orang. Jumpa zuhur nanti dia nggak pernah sholat minta ampun, kemudian dia meninggal dunia. Dia telah mengumpulkan harta yang banyak sebanyak-banyaknya, tapi dia meninggal dunia. Allah katakan dia ingin sepenuh langit dan bumi hartanya, dia akan berikan kepada malaikat atau kepada Allah agar dia tidak masuk neraka. Tak sama Bapak Ibu apa yang dilakukan oleh Taipan ini. Kan orang beriman ketika baca ini, seorang Taipan mau menyerahkan kekayaannya 10 triliun kepada pemerintah dengan syarat dia dibebaskan. Dan Allah dalam surat Yunus ayat 54, redaksi yang sama dengan apa yang Taipan itu. Orang yang zalim itu akan menebus dirinya dengan segala isi dunia yang dia miliki. Sementara Bapak Ibu awak tidak punya dunia dan segala isinya. Paling-paling awak mungkin sepiaman tu, paling kayu sepiaman, paling kayu sama. Tapi seluruh isi dunianya punya. Tidakkah bisa menebus tu dia Bapak Ibu? Apalagi dah seluruh isi dunia sepiaman tu awak punya, sesumatera barat awak punya. Wa asarurun nadamat, dan mereka menyembunyikan penyesalannya. Ini menyesal tapi dia bersolo menyembunyikan malu. Lama ra'ahu, ketika mereka telah menyaksikan azab, nampaknya azab Tuhan. Sekayu-kayunya dulu di dunia, hanya kumpul peti sebanyak-banyaknya, inginnya tebus agar ini tidak masuk neraka. Wa qudiya bainahum, kemudian dia diberi keputusan di antara mereka bil qisti. Allah itu adil. Allah tidak zalim deh Bapak Ibu. Orang elok pasti masuk surga. Orang jahat, orang zalim, Allah bagi kesempatannya untuk taubat, ini tidak taubat, ini tidak sadar. Maka Allah mengatakan di sini bil qisti, Allah itu adil, memang pantas ini untuk diazab. Wahum la yuslimun, dan mereka tidak dizalimi. Penting 3 redaksi ini Allah mengatakan bil qisti, Allah itu adil, wahum la yaslamun, dan mereka tidak dizalimi. Dengan menyadari Bapak Ibu 2 peristiwa ini, peristiwa yang kami gambarkan tadi, seorang Taipan mau mengelontorkan uangnya 10 triliun agar dia selamat, maka kita bersyukurlah Bapak Ibu. Mungkin tidak banyak-banyak nanti tiwak ada Bapak Ibu, tiwak tanam di awal, bisa wataraga mali cucu, bisa wataraga pay baralik, bisa itu tidak bisa dinilai Bapak Ibu. Ternyata bisa dinilai, nilainya 10 triliun. Dan Allah juga menggambarkan dalam surat Yunus 54 betapa ada orang yang menyesal, yang mau menjual apapun yang ada miliknya di dunia ini agar dia selamat. Inti dari pengajian ini, kita bersyukur, selalu bersyukur Bapak Ibu, dan selalu minta ampun. Ketika kita bersyukur Bapak Ibu, Allah beri nikmat. Ketika kita minta ampun, Allah berikan kita surga. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup bebas nilainya lebih dari 10 triliun. Ya. Hidup bebas nilainya lebih dari 10 triliun.